Pernahkah Anda memperhatikan salah satu teman Anda bertingkah aneh setiap kali Anda berada di dekatnya? Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui seseorang tidak menyukai Anda? Sementara beberapa orang sangat jelas mengungkapkan perasaan ini, ada beberapa tanda bahwa seseorang diam-diam tidak menyukai Anda. Setelah mempelajari pertanda yang ditunjukkan, kamu bisa memfokuskan perhatianmu kepada orang-orang yang tulus menyukaimu. Jadi, jika kamu memiliki firasat bahwa beberapa teman, bos, atau rekan kerjamu membencimu, untuk membedakan apakah orang benar-benar menyukai Anda atau mungkin terdengar sangat menyedihkan dan pesimis. Jadi, inilah beberapa tanda sederhana bahwa seseorang yang Anda kenal mungkin diam-diam tidak menyukai Anda. Nomor 1, mereka memiliki bahasa tubuh agak tertutup. Bahasa tubuh dapat dengan mudah menunjukkan reaksi yang dirasakan atau dipikirkan orang. Bahasa tubuh yang negatif atau bermusuhan adalah indikator yang baik bahwa seseorang tidak terlalu tertarik untuk berbicara dengan Anda. Mereka mungkin menyilangkan tangan, mencondongkan tubuh, membalikkan tubuh secara fisik, atau menjauhkan diri dari Anda atau enggan berlama-lama berbincang dengan Anda. Nomor 2, mereka tidak memberi Anda senyuman yang tulus. Tersenyum adalah reaksi bawah sadar saat melihat atau merasakan sensasi yang menyenangkan. Oleh karena itu, senyuman yang tulus ikhlas tidak palsu dapat kita rasakan. Senyum yang tulus menggunakan otot yang berbeda di wajah dibandingkan dengan yang palsu, dan otot di sekitar mata tidak bergerak saat seseorang berpura-pura. Senyuman palsu biasanya sangat terlihat jelas. Itu mengingatkan kita pada senyum yang kita buat pada hari berfoto di sekolah dasar. Nomor 3, mereka tidak mau kontak mata dengan Anda. Melakukan kontak mata dengan seseorang jauh lebih sulit jika Anda tidak menghormatinya. Orang yang tidak mau menatap mata Anda biasanya mencoba menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka tidak menyukai Anda. Mereka mungkin takut Anda akan mendeteksi kepura-puraan mereka, sehingga mereka menundukkan kepala dan berusaha menghindari berinteraksi dengan Anda sebanyak mungkin. Kurangnya kontak mata tidak selalu berarti seseorang tidak menyukai Anda. Faktor fisik dan sosial seperti kecemasan dapat mempengaruhi apakah seseorang menatap mata Anda atau tidak. Jadi jangan terlalu mengandalkan satu tanda ini. Nomor 4, percakapan Anda terpotong. Seseorang yang senang berbicara dengan Anda akan terlibat secara aktif dalam percakapan. Anda dapat berbicara tentang banyak topik berbeda. Tetapi seseorang yang tidak ingin berinteraksi dengan Anda akan mencoba membuat percakapan singkat. Saat Anda mengajukan pertanyaan atau menceritakan sebuah cerita yang mengharuskan mereka menjawab balik, kemungkinan besar mereka akan memberi Anda respons singkat dan terpotong. Pada dasarnya, jika seseorang tidak berusaha sama sekali untuk berpartisipasi dalam percakapan dengan Anda, mereka mungkin tidak ingin berbicara dengan Anda sama sekali. Dan oleh karena itu, mungkin itulah salah satu tanda mereka tidak tertarik dengan Anda. Nomor 5, mereka hanya menanggapi dengan emoji. Teknologi yang memungkinkan orang berkomunikasi secara digital juga menciptakan jenis bahasa digital baru. Namun jika seseorang hanya mengirimi Anda pesan atau emoji, mereka mungkin tidak terlalu tertarik untuk berbicara dengan Anda. Maksud saya, tidak ingin terlalu merespon untuk mengetik beberapa kalimat, jadi, jika seseorang sepertinya tidak benar-benar bersedia berkomunikasi dengan Anda saat mengirim chat, kemungkinan mereka tidak mau berlama-lama berkomunikasi, dan mungkin inilah saatnya untuk mencari orang yang tulus berteman dengan kita. Nomor 6, mereka tidak mau memberi pujian. Tanda ini sedikit lebih jelas. Setiap kali Anda mencapai prestasi, kecil atau besar, Anda mungkin mengharapkan setidaknya sedikit pujian dari orang-orang di sekitar Anda. Orang yang tidak menyukai Anda biasanya akan mencoba menjatuhkan Anda,
dan mereka sering melakukannya karena cemburu atau dengki. Mereka menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang positif dan hanya berfokus pada kekurangan Anda. Nomor 7, mereka mengubah nada suara dalam bicara. Anda dapat mengetahui banyak hal tentang penilaian seseorang tentang Anda melalui nada suaranya. Mengetahui dari intonasi suara seseorang dapat membantu kita menentukan perasaannya terhadap Anda. Jika mereka selalu terdengar merendahkan dan menyindir, bahkan sampai bersikap kasar dan tidak peka, mereka tidak cukup menyukai Anda bahkan tidak ingin untuk mencoba bersikap sopan. Nomor 8, mereka menggaruk lehernya. Menyentuh atau menggaruk leher berulang kali dapat menandakan emosi yang berbeda, mulai dari genit hingga kecemasan ekstrim. Tapi itu juga bisa menjadi tanda seseorang berbohong. Jika Anda berbicara dengan seseorang yang terus menyentuh atau menggaruk sisi lehernya di bawah telinga, itu bisa berarti dia berbohong atau diam-diam tidak setuju dengan apapun yang Anda katakan. Nomor 9, tidak ada kontak fisik atau sentuhan, entah itu hubungan platonis atau romantis. Orang menyentuh saat mereka tertarik untuk berada di dekat satu sama lain. Anda harus memperhatikan seberapa banyak kontak fisik yang terjadi di antara Anda dan mereka. Sentuhan digunakan untuk banyak hal, dapat menunjukkan afiliasi atau komitmen dalam suatu hubungan, memulai keintiman fisik, atau bahkan memberikan dukungan emosional. Jika orang tersebut menghindari salah satu kontak fisik, seperti berjabat tangan, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak terlalu menyukai Anda. Nomor 10, mereka tidak akan menertawakan lelucon Anda. Terlepas dari betapa lucunya Anda, seseorang yang tidak menyukai Anda tidak akan menertawakan lelucon Anda, atau mereka hanya akan tersenyum palsu. Hal ini juga dapat mencakup tidak menyukai akan postingan media sosial Anda. Terlepas dari apa yang Anda posting menarik atau tidak, mereka tidak akan mau menunjukkan minat sama sekali. Nomor 11, mereka terus-menerus tidak setuju dengan Anda. Seseorang yang selalu menolak ide Anda itu mungkin karena tidak menyukai atau menghormati Anda. Jika seseorang berusaha menolak setiap pemikiran atau ide yang Anda miliki bahkan sebelum Anda mengutarakan ide, itu seringkali merupakan tanda bahwa ketidaksukaan mereka terhadap Anda telah menuju dalam tingkat tinggi, dan menjadi tanda bahwa mereka selalu anti terhadap apapun yang Anda sarankan, baik atau buruk. Nomor 12, mereka tidak pernah ingin membuat rencana dengan Anda. Jika setiap kali di mana Anda mencoba menyampaikan beberapa rencana dan mereka tidak pernah membalas dan mempertimbangkan, mereka tidak ingin diajak berkencan. Sebab setiap hubungan yang sehat berarti kedua orang melakukan upaya yang sama. Bahkan jika seseorang punya tipe tertutup atau pendiam sekalipun, jika mereka cukup menyukai satu sama lain, mereka akan berkompromi dan memilih waktu tepat untuk rencana yang disepakati. Nomor 13, mereka selalu memberi jaminan. Dalam hidup, tidak semuanya berjalan sesuai rencana, dan banyak hal gagal. Namun jika orang lain berulang kali membatalkan dan mengarang alasan, Anda harus menerima dan memahami situasi itu. Orang-orang sibuk dengan kehidupan sehari-hari, namun, jika seseorang benar-benar respek dengan Anda, mereka biasanya setidaknya mencoba menyediakan waktu untuk Anda atau berkompromi. Mereka akan mencari cara untuk menebusnya. Nomor 14, mereka akan mencoba dekat dengan Anda. Di sisi lain, beberapa orang mencoba untuk menjaga teman mereka tetap dekat dan musuh mereka lebih dekat. Jadi yang ini mungkin lebih sulit untuk dideteksi. Tetapi jika Anda memperhatikan, Anda akan bisa paham. Mereka akan berusaha sangat keras untuk menjadi teman dengan Anda. Situasi yang terjadi adalah bahwa mereka tanpa henti bergosip dengan Anda tentang orang lain. Artinya,
mereka pasti melakukan hal yang sama kepadamu di belakangmu. Apalagi, jika Anda mulai mendengar rumor tentang Anda beredar. Nomor 15, hal-hal yang terasa canggung. Akan ada saat-saat Anda merasa canggung. Tetapi jika Anda merasa tidak nyaman di sekitar seseorang sepanjang waktu, mungkin itu pertanda Anda tidak cocok. Mungkin ada komunikasi yang canggung. Bisa saja Anda tidak pernah bisa memutuskan apa yang harus dilakukan bersama. Atau Anda hanya merasa aneh berada di sekitar mereka. Tertarik pada orang lain, baik secara platonis maupun romantis. Didasarkan pada banyak faktor yang tidak Anda pahami atau kendalikan. Jadi, jika keadaan menjadi canggung atau tidak nyaman, anggap itu sebagai pelajaran dan temukan seseorang untuk bergaul dan membuat Anda nyaman. Nomor 16, Anda merasakannya dalam insting Anda. Naluri kita tentang orang bisa benar, tidak peduli seberapa sopan seseorang kepada Anda atau seberapa positif bahasa tubuhnya, jika Anda merasa ada yang tidak beres tentang mereka. Anda harus mendengarkan naluri Anda. Pikiran bawah sadar Anda mungkin telah menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh pikiran sadar Anda, dan apapun itu. Jika pikiran bawah sadar Anda memberi isyarat tidak baik, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam hal hubungan apapun, ada baiknya untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar menyukai Anda atau tidak. Ini tidak berarti Anda harus menganalisa secara teliti setiap orang yang berhubungan dengan Anda. Jangan menjadi sangat khawatir apakah orang ini menyukai Anda atau tidak. Bukanlah cara yang baik untuk menjalani hidup. Namun, mengetahui cara memahami apakah seseorang patut dicoba untuk menjalin ikatan dapat membuat hidup Anda berinteraksi dengan orang lain jauh lebih mudah, yang membuat Anda merasa baik dan dihargai. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuat video yang lebih menarik. Tekan tombol berlangganan. Dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lain. Terima kasih.